Video kali ini beneran penting banget teman ya. Jadi ini menurut gue sih peringatan aja ya kepada holder Bitcoin, khususnya buat yang jangka pendek gitu. Kalau yang buat jangka panjang sih sebenarnya nggak masalah ya. Karena cenderung candle satu hari yang kemarin ini cukup memprihatinkan teman ya. Kita ini obviously kita udah candle closing di bawah persis teman ya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari kita candle closing di sini ya, ini untuk daily time frame ya. Jadi time frame satu hari buat Bitcoin dan exactly persis hari ini kita ada di bawah teman-teman, kita closing di bawah support dari candle closing time frame satu hari, dan ini cenderung gak begitu bagus buat Bitcoin. Support terakhir cuman bener-bener ada di level ini aja teman-teman, di level 38.600 sekian. Kalau kita fail to hold di sini mungkin bisa cukup buruk ya, pertanda buruk buat Bitcoin. Gue basically masih biarin trade gue open di sini ya. Mungkin ntar lagi bakalan gue close atau gue close di daerah break even di sini ya. Buat kalian yang penasaran, gue buka posisi trade ini di mana? Di sini gue bukanya di platform BingX, teman. Jadi di BingX ini mereka menyediakan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Saat ini gue juga sedang mengadakan kampanye deposit sampai 16 April aja nanti. Deposit 100 USDT kalian akan otomatis mendapatkan 20 USD, dan ini hanya khusus untuk referral gue aja. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi sebenarnya kenapa minus 6% ini adalah pertanda buruk teman-teman ya, menurut gue gitu. Well, memang gue udah bilang kalau misalnya support Bitcoin ada di level 38.000 sekian teman-teman ya. Jadi maybe di level ini bisa jadi teman-teman ya. Jadi kita sempat nge-wick ke bawah sama seperti ini, ngekor ke bawah, terus kita mantul lagi ke atas teman-teman. Itu ada possibility seperti itu teman-teman. Cuman kalau misalkan gue ukur ya, jadi kita balik lagi ke jangka pendeknya Bitcoin di sini. Nah, permasalahannya di sini adalah penurunan yang kita alamin teman ya, ini agak nggak wajar gitu teman. Maksudnya nggak wajar itu seperti apa, dan ini yang pengen gua kasih note teman ya buat kalian. Itu sebabnya kenapa gue juga bikin video ini adalah sebagai video peringatan gitu, kalian wajib hati-hati. Karena ini teman ya, kalian perhatikan penurunan ini itu bisa dibilang kayak dicicil teman ya. Jadi kita nggak langsung ngedam strike gitu ya, tetapi penurunan belakangan ini ya, jadi selama 4 jam 4 jam 4 jam kita itu selalu dicicil ke bawah. Dan itu gue nggak pengen lihat hal seperti itu terjadi teman. Karena kalau misalnya kita dicicil di bawah seperti ini, itu likelihood ya, kecenderungannya pertanda yang kurang baik buat Bitcoin gitu. Karena apa? Karena rata-rata ya Bitcoin bounce-nya itu atau Bitcoin mantulnya itu ketika ada massive sell off terjadi. Contoh misalkan yang satu ini, candle 4 jam teman, langsung minus 6% teman di sini ya. Jadi langsung satu candle dump besar, makanya kita langsung bisa mantul keras di sini ya. Yang sebelumnya juga sama teman ya, let's say yang di sini teman. Nah, ini aja juga cukup lah sell off ya teman ya. Kalian bisa perhatikan yang satu ini, misalkan udah naik sampai 37 sekian, kita dump balik ke bawah, jadi ini masih sell off sekitar 12% lebih. Nah, so far kita belum lihat ini tuh terjadi teman ya. Ini kalian lihat, oke ini cuman minus 3% teman ya. Jadi apa yang gue pengen lihat itu ya candle yang satu seperti ini, yang langsung kita itu ngehantem ke bawah minus 6 sampai let's say ini minus 6 sampai 7% teman, hanya dalam satu candle grafik 4 jam, yang which is sampai saat ini kita belum melihat hal ini terjadi ya. Ini masih minus 1%, minus 1%, jadi ini cukup menjadi pertanda bahaya juga buat Bitcoin. Dan kalau misalkan kita fail buat ngehold di level 38.000 ini, kita candle closing di bawah, ini gua ada ukur target baru ya, minus sekitar 20% dari breakdown ini teman-teman ya, dari pola ini. Jadi mungkin polanya lebih ke bear flag gitu ya. Jadi bisa jadi kita breakdown dari sini ke sini teman-teman ya. Jadi
bikin bendera, tapi benderanya bendera bearish, makanya dinamakan bear flag. Dan ini potensialnya bisa mendekati area level psikologis 30.000 US dollar. Jadi kalau misalnya kita ubah ke time frame one day, teman, time frame satu hari di sini ya. Di sini gue udah ngeliat pola yang satu ini ada mirip-mirip ya gitu dengan yang ini, teman. Dengan dam yang terjadi balik lagi ke tahun lalu bulan November di sini ya. Jadi kita sama-sama mengalami penurunan di sini ya. Jadi di sini awal kita turun, kita mantul seperti ini, yang ini juga sama ya, kita turun di sini, terus kita mantul di sini, teman. Setelah itu kita langsung masif sell off di sini ya. Di sini juga terjadi kurang lebih mirip, teman. Sebelumnya kita di sini kan juga mantul sedikit, jadi sama persis. Setelah itu kita mengalami dam lanjutan, teman, di sini ya. Ini dam lanjutan, di sini kita alamin. Ini juga sama persis terjadi dam lanjutan lagi. Setelah itu kita mantulnya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jadi dari sini kita balik ke atas lagi. Ini juga exactly sama persis, teman-teman ya. Kita sempat ke atas ini juga ya. Jadi mantul yang satu ini lebih gede dibandingkan yang tanggal 7 April ini. Setelah dari sini, teman, kita mengalami satu dam lagi, teman, ke arah sini, teman ya. Satu candle dam lagi, dan ini juga exactly persis sama kita mengalami satu candle dam ini lagi, teman ya. Dan apa yang terjadi, kita mantul lebih keras lagi di sini, teman. Dan kalau misalkan ini bisa playing out the same, teman ya, jadi sama persis, teman ya, berarti kita mantulnya bakalan ke area, let's say ke area 42.000 lagi, teman ya. Jadi mantul ke area 42.000 lagi. Setelah itu dari 42.000 apa yang terjadi? Boom, masif sell off ke daerah bawah, teman ya, langsung ke crash ke daerah 42.000 sekian, teman. Kalau misalkan yang satu ini, kalau misalkan kita fail ya, sekali lagi buat ngehold level 38.000 ini, yang menurut gua skenario nya mungkin bisa jadi 60-70%, karena memang sejauh ini kita belum ada pertanda sell off sampai 67% gitu, teman-teman ya, ke area bawah. Ini kita bisa lanjut, teman-teman ya, ke area 31.000 sekian, teman. Jadi bisa jadi playing out grafik seperti ini, grafik bulan November ini bisa terjadi lagi di bulan April Mei ini, teman-teman ya. Jadi ini kita harus waspada ya, harus hati-hati. So far semua grafiknya ini cenderung mirip banget, teman-teman ya, apa yang kita alami dengan tahun lalu bulan November ini. Nah, 31.000 ini juga exactly sama persis dengan sell off yang maybe ya, potensi occurrence terjadi sell off ini minus 21% ke bawah, teman-teman ya. Jadi dam besar balik ke bawah, dan ya di sini gua asumsi ya kita mengalami hal yang sama juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ukur sama persis dam yang sama, teman-teman ya, 20% juga, ini kita akan menyentuh level 31.000 sekian. Itu sebabnya kenapa gue bisa nemu angka 31 ini. Jadi ya, well, so far kita melihat kemiripan pola ini terjadi lagi di bulan November. Itu yang kita at least harus cukup waspada, teman-teman ya, yang bisa jadi salah satu possibility alternate skenario yang bisa keluar pada Bitcoin, teman-teman ya. Tetapi so long ya, kalau misalnya kita bisa stay above this last support, teman-teman ya, di level 38.600 ini, menurut gue itu fine-fine aja, temen-temen, as long as kita bisa ngehold di area 38 ini. Tetapi kalau misalkan ini nggak terjadi, well, prepare buat ngelihat skenario ini tuh terjadi, temen-temen. Menurut gue dengan langsung break daily candle di bawah pola ini bisa kemungkinan bear flag-nya bisa semakin besar keluar, temen-temen, dan potensially bisa jadi kita menyentuh worst case scenario untuk Bitcoin mendekati area level 30.000 ini. Dan kalau misalkan ini terjadi, temen-temen, kalau misalkan ini terjadi, gue pasti siap sedia langsung kembali menyerok Bitcoin lagi, bukan malah panik, teman-teman ya. Karena pastinya kita lesson learn lah, teman-teman ya. Ini aja yang masih sell off kemarin aja, ini tuh sempat mantul kembali ke atas ini, teman-teman ya. Jadi ketika masif sell off ini terjadi, bahkan ini buat trader jangka pendek aja ini cukup bagus gitu ya. Karena kemungkinan mantul balik ke level 38.000 ini sangat besar setelah kita menyentuh area mendekati level 30.000 ini. Jadi buat trader jangka pendek ini juga opportunity banget ya, apalagi buat trader jangka panjang gitu ya. Ya, ini menjadi salah satu tempat di mana kita bisa mendapatkan harga termurah Bitcoin untuk kita balik lagi nge-ride ke atas ke level 2 miliar possibly ya. Jadi ya maybe 31.000 ini adalah diskon yang paling banyak, yang paling terakhir buat Bitcoin kalau misalkan ini terjadi, teman. Dan maybe itu adalah terakhir kalinya ya, kalau misalkan kita memang bisa menyentuh 31, itu adalah diskon terakhir kalinya sebelum kita bisa lanjut mantul ke atas lagi untuk jangka panjangnya. Pasti rata-rata semua pengen harga Bitcoin naik lah ya, bukan kembali turun. Bearish year bisa terjadi kalau misalnya kita hanya break di bawah level 30.000, 28.000 ini, teman. Jadi kurang lebih itu aja, teman, kalau menurut pendapat gue ya. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. In the meantime bisa aja ya kita dari sini langsung terjun bebas kembali ke bawah, atau bisa jadi kita mantul dulu kembali ke area level 42.000 ini, baru kita break ke bawah.
Atau bisa terjadi kita juga ngehold di garis kuning ini, support yang satu ini temen-temen ya, kita ngehold dengan cukup kuat lalu kita mantul kembali ke atas. Kalau menurut gue sih sekitar 60-70% dikarenakan ini cicilan temen-temen ya, dan kita nggak langsung terjun bebas dalam waktu yang singkat. Bisa jadi skenario 60-70% adalah yang keluar itu yang ini temen-temen ya, yang udah kita simulasiin dari tadi, yaitu menyentuh mendekati level 30.000 US dollar. Itu aja dari gue, semoga bisa membantu untuk analisa kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.